siapkan hati kita, kita siapkan segenap pikiran dan hidup kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber perlindungan kami. Engkaulah batu karang kami, Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun, sebab tangan-Mu selalu tercurah bagi setiap kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa kami, Tuhan. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
Tiada yang seperti Engkau. Tiada Allah yang mengasihi kami seperti itu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang selalu melawat setiap kehidupan kami. Seluruh kehidupanku aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin Tuhan. Kau turun tangan Tuhan, memulihkan setiap kehidupan kami. Tuhanku dahsyat. Haleluya. Memberkati aku percaya. Engkau ajaib Tuhan. Kau pulihkan hidup kami. Aku percaya. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Kau turun tangan. Sambil makin berdiri bersama, karena aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu Yesus. Kami percaya Kau memulihkan kami. Kami percaya Kau memberkati kami. Terima kasih.
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji imanku bersepakat percaya Lagi dengan segenap hatimu, nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
Pagi ini saya mau ajak kita semua di sini angkat satu pujian ini, pujian yang memberkati saya pagi hari ini, pujian yang tadi di awal kita naikkan kepada Tuhan. Katakan segala perkara dapat kutanggung karena Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kami tak dapat apa-apa Tuhan. Kami tak dapat mengikuti setiap perintah Tuhan tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa pimpinan dari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong. Oh sahabat kami yang setia, percaya Tuhan segala perkara. Terus sertai hidup kami Tuhan. Terus tuntun kami kekuatan. Tuhan Yesus, Dia sahabat yang setia menolong kita dalam segala keadaan kita. Tetap percaya. Sekali lagi dengan segenap hatimu, segala perkara. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, tetap percaya. Apapun keadaan yang saat ini katakan, segala perkara. Amin, kami mampu menghadapi semuanya bersama Engkau. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Ini satu iman percaya kami bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan, bahwa Tuhan adalah penolong. Bahkan bukan hanya penolong, Engkau sahabat yang setia kepada kami Tuhan. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Di setiap langkah kami, di setiap tarikan dan hembusan nafas kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam setiap keadaan, baik suka, baik duka, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih. Untuk itu kami ada di tempat ini pagi hari ini berkumpul bersama, menaikkan pujian kami, menaikkan sembah kami di hadapan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Yang terutama terima kasih buat pengorbanan, menyelamatkan, memulihkan kami, menarik kami keluar dari lumpur dosa, membawa kami kepada kehidupan yang lebih berarti lagi, kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Bahkan sampai tiba saatnya nanti kami bersama memerintah ada di dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan yang lebih lagi bagi hidup kami, sehingga kami dapat menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin tidak menentu. Kami tahu Tuhan, kami bersama
kami kuat, bahkan kami mau setia sampai kesudahan. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Kami mau undang Roh Kudus bertata atas hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus mendengar suara Tuhan pagi hari ini. Tuhan bungkus hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi juru bicaranya Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan adalah kemauan hamba-Mu, tapi itu yang mau Tuhan sampaikan bagi kami pagi hari ini. Itulah isi hatinya Tuhan yang Tuhan mau kami dengar pagi hari ini. Sehingga itu dapat menjadi rema bagi kami, yang menumbuhkan iman percaya kami, memberikan kami kekuatan hari lepas harinya. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Yang siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini, boleh sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya, boleh duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Mandala Utara. Lebih semangat lagi, Shalom Mandala Utara. Haleluya. Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang dikasih Tuhan pagi hari ini. Boleh lihat dulu kiri kanannya, tatap mukanya, lihat matanya dengan dalam, bilang, kamu itu orang yang dikasihi sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang mungkin udah sering kali kita dengar, yang mungkin gampang banget di-sharingkan, yang mungkin gampang banget diucapkan, tapi cukup sulit untuk dilakukan, yaitu mengampuni. Siapa di sini yang pernah kecewa boleh jawab dalam hati aja ya, biar kiri kanannya nggak tahu kita pernah kecewa. Siapa yang pernah disakiti? Kita semua pernah disakiti, amin. Kita semua pernah kecewa. Pertanyaannya, kita semua mengampuni nggak? Mengampuni, amin. Ya, hidup berrelasi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, sering diwarnai dengan situasi-situasi di mana kita mungkin kadang melukai atau dilukai baik sengaja maupun tidak sengaja dengan satu yang lainnya. Apalagi kalau kita melihat berita sosial media sekarang ini, seolah-olah dunia itu memberikan begitu banyak alasan untuk kita membenci, untuk kita kecewa, untuk kita menyalahkan orang lain, menyakiti orang lain. Banyak sekali kalau kita lihat berita dan sosial media kita, dengan mudahnya seseorang menyakiti, bahkan menghilangkan nyawa orang lain karena masalah-masalah yang mungkin kelihatannya sepele. Saya pernah lihat di sosial media ada seseorang yang membunuh temannya hanya karena berdebat soal telur atau ayam yang duluan. Ada di sosial media, saya lihat kemarin di Instagram. Menghilangkan nyawa orang lain hanya karena berdebat telur atau ayam yang duluan. Itu sungguh sangat ironis Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita menjadi permisif atau menjadi dengan gampangnya menyakiti orang lain. Karena kita melihat di luar sana banyak sekali orang yang menyakiti orang lain. Ya, jadi seolah-olah dunia ini memberikan cukup banyak alasan membuat kita boleh menyakiti orang lain. Bahkan kita tahu bahwa orang mungkin bisa mengampuni atau memaafkan orang lain, tapi ada batasnya. Mungkin 1 kali dia bikin kesalahan, 2 kali dia bikin kesalahan, 3 kali, stop dulu. Tidak ada maaf bagimu, atau lo gue ya. Jadi mungkin sekali 2 kali kita disakiti, itu masih kita bisa memberikan maaf. Kalau udah sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, oh udah nggak ada lagi maaf, atau kita udah tidak bisa lagi mengampuni orang lain. Apakah itu sesuai kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara?
Ya, tentu tidak. Kita sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki kita untuk mengampuni sesama kita, mengampuni apalagi saudara kita. Berapa kali? Berkali-kali lipat. Kita harus terus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi untuk memahami kenapa sih kita harus mengampuni. Kata mengampuni di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi ampun atau memaafkan atau membebaskan tuntutan atas kesalahan orang lain kepada kita. Jadi, kalau kita mengampuni adalah kita memaafkan, membebaskan segala tuntutan kita kepada orang yang melakukan kesalahan sama kita. Kalau kita lihat di Alkitab, kata mengampuni menggunakan kata Yunani apihiemi, artinya melepaskan atau meninggalkan atau membuang. Jadi apihiemi biasanya juga digunakan untuk membebaskan hutang, menyerahkan pengampunan atau maaf untuk orang yang melakukan kesalahan. Iya. Jadi di dalam Alkitab seringkali kata ini digunakan untuk membatalkan hutang moral seseorang kepada dirinya. Jadi kalau kita sudah mengampuni, kata Alkitab, kita nggak boleh lagi mengingat-ingat karena kita sudah membuang kesalahannya, kita sudah melupakan kesalahan. Tapi kan seringkali kan kalau kita disuruh diajak mendengar di gereja, ayo kita mengampuni sesama kita, ayo kita mengampuni saudara kita. Pasti di dalam gereja iya aja, tapi kalau di luar sana, Pak Pendeta nggak tahu sih apa yang dilakukan itu jahat. Sakitnya tuh di sini, Pak Pendeta, sakitnya tuh di sini. Susah untuk mengampuni dia. Dia udah jahat banget sama saya, dia udah banyak banget merugikan saya. Tapi kalau kita mengacu pada kata mengampuni di dalam Alkitab, artinya kita benar-benar membebaskan segala kesalahan yang dia lakukan kepada kita. Bahkan Yesus seringkali menggunakan kata ini untuk menghapuskan dosa-dosa orang pada masanya. Jadi kita mau lihat hari ini, kenapa sih kita harus mengampuni? Apa sih kebaikan dari mengampuni itu? Yang pertama, kita mengampuni karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Mari sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayatnya ke-13. Kolose 3 ayatnya ke-13. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Boleh saya minta satu orang laki-laki ganteng membacakannya buat kita semua di tempat ini? Ayo, siapa yang membaca? Hosea deh, Hosea. Bacain Hos. Kolose 3 ayat ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Kalau kita melihat di dalam Kolose 3 ayat ke-13, kata ampunilah seorang akan yang lain itu merupakan suatu kata perintah yang aktif. Jadi kita harus melakukannya secara terus menerus sampai kapan? Sampai Tuhan kembali. Karena itu adalah suatu bentuk perintah yang aktif. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya, dia menggunakan kata karizomai. Artinya untuk menunjukkan suatu kebaikan. Jadi ketika kita mengampuni orang lain yang bersalah terhadap kita,
kita menunjukkan kasih kita sama dia. Kita menunjukkan kasih karunia. Kita memancarkan apa yang namanya anugerah dari Tuhan yang sudah kita terima kepada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita tersebut. Karena apa? Karena itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Paulus menuliskan di dalam Kolose. Jadi ampunilah seorang dengan yang lain apabila mereka menaruh dendam. Terus tolak ukurnya dasarnya apa? Kita harus mengampuni seorang dengan yang lain, yaitu karena tadi dibilang Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni siapa? Kita. Di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Tuhan sudah mengampuni kita dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu adalah tolak ukur dasar dari kita mengampuni orang, mengampuni sesama kita. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu diampuni sama Tuhan tanpa syarat. Dia mengorbankan anaknya Yesus Kristus, gak melihat keadaan kita seberapa besar dosa kita, seberapa jahat kita. Kalau kita mau percaya, kita menerima pengampunan itu, harus kita teruskan, aplikasikan dengan cara mengampuni orang yang mungkin menyakiti kita, mungkin berbuat salah sama kita, mungkin merugikan kita. Ya, kalau kita mau melihat, Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Boleh buka ayatnya? Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Ya. Sudah ketemu? Ya. Boleh dibaca di rumah. Saya akan merangkumkannya buat kita semua pagi hari ini. Jadi di situ Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang raja, ada seorang rakyat yang berhutang kepada rajanya, dan rajanya mau menghukum rakyatnya ini, seorang rakyatnya ini. Tetapi rakyatnya ini memohon ampun, memohon belas kasihan rajanya, sehingga rajanya memberikan pengampunan dan memberikan dia keringanan dalam dia melunasi hutangnya. Tetapi baru saja dia keluar dari ruangan raja tersebut, dia bertemu temannya yang berhutang sama dia, tapi dia tidak bisa mengampuni temannya tersebut. Dia tetap membawa temannya itu masukkan penjara sampai temannya bisa melunasi hutangnya. Mendengar hal itu, teman-teman yang lainnya melaporkan pada raja, sehingga dia dipanggil raja kembali dan dia dijatuhi hukuman karena dia tidak bisa mengampuni orang lain, padahal dia sudah diampuni oleh sang raja walaupun hutangnya begitu besar pada sang raja. Saya mau bilang apa di sini? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini adalah untuk mengajarkan pada murid-muridnya bahwa aku sudah mengampuni engkau. Aku sudah membayar lunas engkau di atas kayu salib. Jadi kau harus bisa juga mengampuni sesamamu yang menyakiti atau melukai-mu. Amin, Bapak Ibu Saudara? Ya, Bapak Ibu Saudara diem aja dengan muka bingung, sepertinya agak susah ya mengampuni ya. Ya, jadi dasar dari kita mengampuni orang lain adalah bukan karena kita mau melakukannya, bukan karena kita lebih hebat dari dia, bukan karena kita bisa melakukan yang lebih jahat dari dia, tetapi kita mengampuni karena kita sudah menerima pengampunan yang begitu besar. Katakan amin. Siapa orang-orang yang sudah diampuni pagi hari ini? Haleluya. Semua sudah diampuni Tuhan Yesus? Berarti bisa melepaskan pengampunan, amin? Ya. Jadi dasar dan kita mengampuni, harus kita katakan adalah karena kita sudah
menerima pengampunan yang begitu besar dari Tuhan. Lalu yang selanjutnya, kenapa kita mengampuni? Karena mengampuni adalah bukti dari kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ya, sebelum saya mempersiapkan khotbah ini, saya lagi di mobil berdua sama mama saya dalam suatu perjalanan. Saya nanya, "Ma, saya mau khotbah tentang mengampuni. Kira-kira khotbah dari ayat mana yang tentang apa ya?" Terus mama saya langsung bilang, "Oh, gampang itu. Kalau khotbah tentang mengampuni, bilang aja kalau orang Kristen sudah mengampuni, pasti kalau orang Kristen dia hidupnya penuh kasih, dia mengasihi orang lain, pasti gampang untuk mengampuni orang lain." Ya, mama saya bilang dengan gampang seperti itu. Jadi, mengampuni adalah tanda kasih kita kepada orang lain dan kepada Tuhan. Terus saya cek, ternyata ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Hidup kekal menjadi tujuan hidup kita, amin. Dan itu harus ditunjukkan melalui kasih kita. Dengan cara apa yang paling gampang? Mengampuni orang yang melakukan kesalahan, mengampuni orang yang menyakiti kita. Jadi kata mama saya, kebohongan besar bahwa seseorang mengasihi orang lain, kalau seseorang punya kasih, kalau seseorang di dalam hatinya memiliki kasih Kristus, tapi dalam kesehariannya dia nggak bisa mengampuni orang lain, dia nggak bisa melepaskan yang namanya pengampunan, dia nggak bisa memaafkan. Bukan sekadar memaafkan di mulut seperti yang biasa dilakukan orang-orang di luar sana. "Oh iya, saya maafin kamu, tapi saya nggak mau berhubungan lagi dengan kamu, saya jauhin kamu. Pokoknya di mata saya kamu tetap orang jahat, tapi saya maafin kamu. Tapi awas ya, jangan dekat-dekat saya lagi ya. Iya, pokoknya saya maafin kamu. Tapi ingat, jangan ganggu hidup saya, jangan hubungin saya lagi." Apakah itu mengampuni? Apakah itu mengampuni, Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita mengampuni, kita menunjukkan kasih kita sama dia, walaupun dia udah jahat sama kita, ketika dia membutuhkan pertolongan, tetap kita tolong. Ketika dia membutuhkan bantuan dari kita, sekalipun yang dia lakukan udah jahat banget sama kita, bahkan menghancurkan kehidupan kita, Tuhan Yesus bilang, tetap tolongin dia. Karena itu adalah menunjukkan engkau orang-orang yang sudah diampuni. Engkau memiliki Roh Kudus di dalam hidupmu, dan engkau memiliki kasih Tuhan di dalam hatimu. Ya, yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena ada kuasa di balik mengampuni. Ada sebuah berita di tahun 2021 yang memberitakan ada 17 misionaris yang diculik sebuah kelompok kejahatan, dan kelompok tersebut mengancam akan membunuh mereka beserta anak-anaknya apabila tebusan yang mereka tuntut tidak dipenuhi. Namun singkat cerita, semua misionaris itu akhirnya dilepaskan oleh sang kelompok ini. Dan setelah lama, misionaris tersebut mengirimkan pesan kepada para penculik. Isinya begini: Tuhan Yesus mengajar kami melalui perkataan dan teladan hidupnya bahwa kuasa pengampunan yang dilandasi kasih lebih kuat daripada kebencian terhadap kekerasan. Oleh karena itu, kami mengampuni kalian. Dan hal itu mengubahkan hidup dari kelompok yang menculik si misionaris itu. Ya, seringkali kita merasa bahwa mengampuni hal yang sepele, hal yang biasa aja. Oh ya udah, saya maafin dia, saya mengampuni dia. Tapi di balik itu semua ada kuasa. Di balik setiap pengampunan yang kita berikan,
mungkin itu bisa merubah hidup seseorang. Mungkin itu bisa membuat hidupnya jadi lebih baik lagi. Kalau kita lihat di Alkitab, contohnya di dalam Lukas 5 ayat yang ke-17. Di situ menceritakan orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mencoba menyembuhkan si orang lumpuh ini, apa yang dia katakan pertama kali? Di ayat 20 Tuhan Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tapi pada saat itu ahli Taurat menghujat, siapakah dia ini berani menghujat Allah dan mengampuni dosa. Tuhan Yesus akhirnya bilang, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Seringkali Tuhan Yesus sebelum melakukan mujizatnya, dia lebih dulu mengampuni dosa orang tersebut. Tuhan Yesus banyak banget di dalam Alkitab mengampuni orang. Contoh satu lagi, ketika seorang perempuan yang kedapatan berzina yang ingin dilempari batu, ketika semua orang sudah berkumpul dan mau melempari dia batu, ingat cerita itu Bapak Ibu? Tuhan Yesus bilang apa? Adakah seorang yang melempari engkau batu? Tidak Tuhan, katanya. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Bangunlah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, ada kuasa di balik pengampunan itu yang bisa mengubahkan hidup seseorang. Maka dari itu, setiap orang yang menyakiti kita, melakukan kesalahan sama kita, tetap ampuni dia, tetap kasihi dia. Mungkin saat itu dia nggak sadar sudah menyakiti kita. Mungkin saat itu dia terpaksa menyakiti kita. Tapi ketika kita memberikan pengampunan, kita tetap mengasihi dia, Roh Tuhan akan bekerja, akan mengubahkan kehidupan dia menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Katakan amin. Jadi tadi yang pertama, kita mengampuni karena perintah dari Tuhan. Yang kedua, kita mengampuni karena ada kuasa di balik pengampunan. Karena pengampunan yang sejati dapat terwujud ketika kedua belah pihak melangkah maju menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Meskipun ada dampak kerusakan yang tidak dapat dihindari, yaitu sakit hati, dan dibutuhkan hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk mengelola hubungan yang sudah rusak tersebut. Tapi ketika dua-duanya mampu berrekonsiliasi dan dua-duanya sama-sama mengampuni, akan terjadi sebuah hubungan yang lebih kuat lagi. Karena hubungan tersebut akan didasari oleh kasih Kristus satu dengan yang lainnya. Jadi tetaplah mengampuni apapun yang dilakukan orang terhadap kita. Yang ketiga, ada suatu kelegaan, ada suatu pemulihan di balik mengampuni. Ya, jadi ketika kita mengampuni, ketika kita melepaskan pengampunan, mungkin Bapak Gembala kemarin di minggu-minggu yang lalu sudah mengatakan ini. Ketika kita melepaskan pengampunan, ada beban yang terlepas juga dari kehidupan kita. Karena ketika kita tidak memaafkan, ada beban berat juga yang kita pikul dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Hal tersebutlah yang membuat kadang kita lelah, kita stres, depresi, ujung-ujungnya kita sakit ini, sakit itu. Karena kita menyimpan beban kepahitan, kecewa, benci, amarah, itu semua kita simpan di dalam hati kita ketika kita tidak mau mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan sama kita. Itu menyakiti diri kita sendiri, ya kan? Kadang-kadang orang gitu kan, ketika disakiti, ketika dikecewakan, wah, tiba-tiba insomnia, tiba-tiba sakit lambung,
karena stres. Ih, kok dia bisa ya jahat sama saya? Padahal saya udah baik banget sama dia. Gak bisa tidur mikirin, ih besok harus ketemu dia lagi di kantor. Padahal dia udah jahat sama saya. Ih, besok harus ketemu dia lagi di sekolah. Saya gak suka sama dia jahat orangnya, dia udah nyakitin saya, dia udah merugiin saya. Tapi di satu sisi, di seberang yang lain, orang yang menyakiti kita mungkin gak sadar. Dia tidur dengan nyenyak, dengan damai, sejahtera, bangun dengan tubuh yang segar, jiwa yang sehat, karena dia tidak menaruh dendam, benci. Tapi kita semalaman gak bisa tidur mikirin apa yang udah dia lakuin dan ujung-ujung sakit sendiri. Ya, banyak orang gak mau mengampuni karena dia merasa kalau kita mengampuni dia, kita lebih lemah dari dia. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah sama kita, menunjukkan kelemahan kita. Ah, nanti saya dimanfaatin sama dia. Tadi dibuat jahat lagi sama saya kalau saya maafin dia. Nanti saya dimanfaatkan. Saya mungkin nanti dibilang orang lemah, orang bodoh, orang yang gampang dimanfaatkan dan segala macamnya. Makanya orang enggan mengampuni. Padahal kalau kita lihat, sebenarnya ketika kita mengampuni, ada yang tadi saya bilang, kelegaan di hati kita, damai sejahtera Tuhan taruh di hati kita. Tuhan tambahkan lagi berlipat-lipat sukacita di dalam hati kita ketika kita melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri bilang di Matius 6 ayatnya 14 sampai 15, jikalau engkau mengampuni, kita lihat dulu ayatnya. Matius 6 ayat 14 sampai ke 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ketika kita mengampuni, kita melepaskan pengampunan yang sesungguhnya segenap hati kita terhadap orang lain, kita akan merasakan pengampunan yang begitu besar juga dari Tuhan. Itulah yang akan menghiburkan kita. Itulah yang akan membuat hati kita damai, sukacita, penuh pengharapan, dan segala sesuatu yang menguatkan kita hari lepas hari. Saya ada sebuah ilustrasi. Menurut Bapak Ibu Saudara, berapa berat air yang ada di dalam botol ini? Ketika saya pegang begini, ya mungkin ya nggak sampai 500 gram lah, nggak sampai setengah kilo ya. Itu kalau saya megangnya cuma 1-2 menit. Tapi kalau saya pegang begini bertahan 1 jam, mungkin akan terasa lebih berat karena tangan saya udah lebih capek. Kalau 1-2 hari lebih berat lagi karena tangan saya udah makin capek. Kalau 1 tahun, 2 tahun, ya mungkin tangan saya udah mati rasa, udah nggak bisa digerakin lagi. Ya, saya mau bilang apa melalui ilustrasi ini? Ketika kita menyimpan dendam, sakit hati, kecewa, kepahitan, mungkin kelihatannya sepele. Mungkin kelihatannya itu bukan hal yang besar. Oh, saya nggak suka cuma sama dia kok. Tapi itu tetap ada di dalam hati kita, di pikiran kita. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari akan jadi biasa-biasa aja. Tetapi kalau udah setahun, 2 tahun, dia udah berakar menjadi kepahitan. Itulah yang membuat kita sakit lambung lah, depresi, stres, tiba-tiba muncul kanker, tumor. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang terjadi ketika kita sakit hati, kecewa, dendam, menyimpan amarah kita selama bertahun-tahun. Itu semua yang akan dihadapi oleh tubuh kita. Ini menurut psychological science. Jadi orang yang menyimpan dendam dan berpikir negatif terhadap orang lain akan memiliki rasa cemas sehingga frustasi yang cukup tinggi.
dan akan menjadi resiko berbagai macam penyakit jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala dan sebagainya semakin tinggi pula karena dia memendam itu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, lepaskan pengampunan. Apapun yang sedang engkau genggam di dalam hatimu, lepaskan pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh damai sejahtera, hidup kita penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Jadi kenapa kita harus mengampuni pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah karena itu perintah dari Tuhan. Yang kedua ada kuasa di balik kita mengampuni seseorang. Dan yang ketiga ada kelegaan di balik mengampuni, atau bisa kita bilang ada berkat dari Tuhan ketika kita bisa mengampuni sesama kita yang menyakiti kita. Saya mau ajak kita buka satu ayat sebagai kesimpulan. Matius 18. Ayat yang ke-21 dan 22. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ke-22. Sudah di sana semua? Boleh kita baca sama-sama? Matius 18 ayat ke-21 dan 22. 1, 2. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Di sini di dalam ayat ini Petrus tahu betul Tuhan menghendaki dia mengampuni orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah sama dia. Petrus tahu betul karena Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Dia sadar di dalam seperti yang dibilang di Matius 6 ayat yang 14-15 tadi. Kalau dia mengampuni, Bapa mengampuni dia. Kalau dia tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni dia. Makanya Petrus bilang, "Berapa kali aku harus mengampuni?" 7 kali Tuhan. Petrus merasa bahwa kalau dia sudah mengampuni 7 kali, dia adalah orang yang baik. Mungkin dia mikir, oh sehari sekali mengampuni, jadi 7 kali dia mengampuni, dia sudah lebih baik dari orang-orang sezamannya yang mungkin cuma bisa seperti tadi saya bilang, mengampuni sekali, 2 kali cukup. Petrus berharap bahwa Tuhan Yesus memuji dia yang mungkin bisa mengampuni 7 kali. Karena pada masa itu orang mungkin mengampuni 1-2 kali. Sebelum saya lanjut, kemarin saya melemparkan di sosial media saya, bertanya sama teman-teman, berapa kali sih teman-teman bisa mengampuni orang yang bersalah, orang yang bersalah sama teman-teman semua? Banyak beragam jawaban yang diberikan. Ada yang bilang 2 kali, kalau udah lebih dari itu diblok. Ada yang bilang jangan banyak 2 kali aja, ntar dia dapat hadiah. Ada yang bilang cukup sekali, setelah itu skip. Ada yang bilang mungkin bisa berkali-kali, tapi tetap tergantung kesalahannya. Terus ada juga yang bilang, ada juga sih yang nggak mau jawab, katanya takut diomongin di luar katanya.
Ada juga yang bilang, selama kita bisa paham kalau kita ini sebenarnya terluka sama orang tersebut, ya mungkin kita bisa maafin, tapi ya nggak usah berhubungan lagi sama orang. Seperti yang saya udah bilang, iya mungkin saya maafin kamu, tapi kamu hati-hati ya, nggak usah berhubungan sama saya. Itu bukan pengampunan yang sebenarnya. Tapi ada juga beberapa yang mengutip ayat yang baru aja kita baca, 70 kali 7 kali. Jadi Tuhan Yesus bilang sama Petrus, bukan cuma 7 kali kamu harus mengampuni saudaramu yang berbuat dosa terhadap kamu, tapi 70 kali 7 kali. Apa sih maksudnya Tuhan Yesus? Kenapa dibilang 70 kali 7 kali? Tuhan Yesus di sini bukan cuma sekedar bicara tentang sebuah angka perkalian. Oh, 70 kali kali 7 berarti 490 kali. Berarti kalau orang yang melakukan kesalahan ke 491 kali, berarti kita udah boleh gak maafin dia? Enggak, Tuhan Yesus bukan bermaksud seperti itu. Ya, yang Tuhan Yesus maksud adalah 70 kali 7 kali artinya kamu mengampuni itu tanpa batas. Selama dia masih butuh pengampunanmu, selama masih dia datang meminta pengampunanmu, ampuni dia. Maafkan dia dengan segenap hatimu. Bukan pengampunan atau maaf yang sekedar dari mulutmu aja, tapi yang segenap hatimu, yang seperti kata APYM tadi. Engkau benar-benar melepaskan kesalahannya. Engkau benar-benar melupakan apa hal jahat yang telah dilakukan sama kamu. Pengampunan yang seperti itu bahkan harus dilakukan berkali-kali sampai dia benar-benar bisa berubah. Sampai dia merasakan yang namanya kuasa pengampunan dari Tuhan melalui hidupmu. Hidupnya berubah, diubahkan, dipulihkan. Itu tugas kita sebagai anak-anak Allah. Makanya itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Ketika di luar sana banyak alasan untuk kita membenci, menyakiti orang lain, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni segenap hati kita tanpa batas. Bahkan kalau dia berulang-ulang kali melakukan kesalahan sama kita tetap harus mengampuni dia sampai dia bisa berubah dan merasakan kasih Tuhan melalui kasih kita dalam pengampunan tersebut. Mungkin dunia akan melihat ini hal bodoh. Kenapa? Ya kita pun mencatat dunia menganggap salib suatu kebodohan. Tetapi itu yang tetap dilakukan sama Tuhan Yesus. Dia tetap mau mengampuni kita sebesar apapun kesalahan kita. Makanya kita juga harus bisa mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tapi bisa dilakukan dengan apa? Dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kedekatan kita sama Tuhan, dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, menguatkan hati kita, membuat Roh Kudus hidup di dalam hidup kita. Itulah yang memampukan kita untuk bisa mengampuni 70 kali 7 kali. Saya udah kita bangkit berdiri. Kita mau melepaskan pengampunan kita pada pagi hari ini. Karena kita pun mengatakan, kalau ada sesuatu yang mengganjal hatimu, pergilah dulu ampuni saudaramu itu, baru kembali berikan persembahan pada Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mau kita fokus sama Tuhan. Kita mau arahkan hati pikiran kita sama Tuhan pagi hari ini. Kita mau minta kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat melepaskan pengampunan kepada siapapun yang mungkin pernah menyakiti kita, pernah melakukan kesalahan sama kita, pernah merugikan kita. Bapak mau berdoa pada pagi hari ini, Tuhan. Lihat hati kami, lihat hati anak-anakmu itu. Biarlah Roh-Mu dapat bertata di hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memiliki kekuatan untuk melepaskan pengampunan kami bagi orang-orang yang pernah
menyakiti kami. Mungkin teman-teman kami, mungkin rekan kerja kami, atau mungkin saudara keluarga kami sendiri yang mengecewakan kami. Kami mau lepaskan pengampunan itu pada pagi hari ini. Karena Engkau telah lebih dulu mengampuni kami. Kami yang tidak layak Engkau layakkan Tuhan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau menanggung semua beban dosa kami, menggantikan kami. Kalau Engkau mau sebegitu besarnya mengampuni kami, kenapa kami tidak mau mengampuni sesama kami? Maka dari itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau melepaskan kasih kami terhadap orang-orang yang telah menyakiti kami, telah berlaku jahat, telah bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara boleh berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Sebut namanya mungkin dalam hati. Tuhan, aku mengampuni siapapun dia yang menyakiti aku. Aku mau melepaskan pengampunan, aku mau mengasihi dia segenap hatiku seperti Engkau mengasihiku dan berkorban bagiku di atas kayu salib. Ampuni Tuhan kalau kami masih menaruh dendam. Ampuni Tuhan kalau kami masih menyimpan kepahitan di hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini berkarya dalam hati kami, memulihkan hati kami yang mungkin sudah hancur, sudah kecewa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina yang hancur, Ku berterima kasih. Pengampunan yang Kau beri. Dengan segenap hati rasakan pengampunan daripada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina yang hancur, Ku berterima kasih. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Lagi dengan segenap hatimu, jadikan ini nyanyian imanmu. Betapa besar, amin Tuhan. Yang hancur, Hallelujah.
Terima kasih pengampunan yang Kau beri memulihkan kami, pengampunan yang Kau beri Tuhan menyembuhkan kami, pengampunan yang Kau beri memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami semangat baru, membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala dalam Engkau. Pengampunan yang Kau beri membuat kami terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ambil alih dan pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat yang besar Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Sering kami melakukan untuk selalu kami mengampuni terhadap siapapun juga Tuhan. Bahkan saudara kami yang begitu sangat menyakitkan, tapi kami terus mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus berkati kami semua, urapi kami semua di pagi hari ini. Pimpin dan tuntun kami Tuhan, bahwa kami terus menikmati sukacita dan damai sejahtera Kristus melimpah dalam hati kami, tinggal di dalam hati kami, dan dimanapun kami berada, tetap sukacita Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai dia dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa dimanapun dia berada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau semakin bertambah-tambah dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh siapkan persembahan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Pagi hari ini kembali kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami telah dikuatkan, kami telah diteguhkan Tuhan. Kami telah disadarkan pagi hari ini bahwa kami harus mengampuni sampai tak berkesudahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini ada persembahan yang kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Engkau berkati kembali 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun? Ya. Sudung tanggal 30. Oh, Bapak Sudung tanggal 30. Dan 31. Bapak Sudung. Ada Bapak Chandra tanggal 31. Iya. Itu oleh tanggal 2. Oh, oleh tanggal 2 Agustus. Iya. Siapa lagi? Udah, 3. Udah 3 aja. Iya. Perjamuan kudus. Ya. Kita tetap ibadah di sini jam 8 pagi.
Sudung, ada Bapak Chandra, ada Bapak Oleh yang berulang tahun. Oke, mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada Bapak Sudung tanggal 30, Bapak Chandra tanggal 31, dan juga Oleh tanggal 2 Agustus nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati mereka dengan ajaib, berkati mereka dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang mereka lakukan hari-hari ini. Bahkan dalam pelayanan pun Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau telah menambahkan umur setahun kepada mereka. Biarlah hari demi hari mereka semakin dekat dengan Engkau. Mereka semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini pun, Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang telah selesai berbicara Tuhan, Engkau terus pakai dia dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih dalam pertumbuhan, perkembangan dalam jemaat ini. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa ini bukan milik kami, tetapi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau yang mengirim mereka dari timur, barat, utara, dan selatan kota ini. Bahkan dari pusat kota ini Tuhan, Engkau bawa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Yang mereka yang bermasalah dalam berbagai macam hal Tuhan, Engkau sendiri yang mengirimkan mereka ada di tempat ini untuk kami sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan. Kami mencari Engkau, bukan kami mencari manusia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Dalam pertumbuhan hari-hari ini Tuhan, dalam pemerintahan bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dari Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, sampai para pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, Tuhan berkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, berilah kasih
Terima kasih.